Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ketiga ini kita akan belajar tentang pengaturan motor DC menggunakan driver motor L298N. Modul ini sangat penting untuk memahami kontrol motor dalam robotika dan otomasi. Mari kita mulai. Tujuan modul ini adalah yang pertama, memahami fungsi dan cara kerja motor driver L298N sebagai interface antara Arduino dan motor DC. Kedua, kita akan belajar mengontrol arah putaran motor menggunakan hub brake yang ada di dalam L298N. Yang ketiga, implementasi PWM untuk mengatur kecepatan motor secara proporsional. Dan yang keempat, memahami konsep kontrol motor dua arah, yaitu maju mundur atau clockwise, counterclockwise. Komponen yang diperlukan untuk modul ini adalah Arduino Uno sebagai controller utama, lalu motor driver L298N yang merupakan dual hub brake, bisa mengontrol dua motor sekaligus. Kita gunakan motor DC 12 volt sebagai aktuator. Kemudian potensiometer 1 kilo ohm untuk kontrol kecepatan, power supply 12 volt DC untuk mensuplai motor karena Arduino-nya hanya menyediakan 5 volt yang tidak cukup untuk motor, dan tentunya kabel jumper untuk semua koneksi. Untuk software tetap menggunakan Proteus dan Arduino IDE. L298N adalah IC dual hub brake yang sangat populer untuk kontrol motor DC. Di dalamnya ada dua set hub brake, sehingga bisa mengontrol dua motor secara independen. L298N memiliki beberapa pin penting. Pin IN1 dan IN2 untuk kontrol arah motor A, pin IN3 dan IN4 untuk motor B. Pin NA dan NB adalah enable pin yang biasanya digunakan untuk PWM kontrol kecepatan. Pin OUT1, OUT2 terhubung ke motor A, sedangkan OUT3, OUT4 ke motor B. Kemudian ada pin untuk power supply, yaitu 12V input dan 5V output yang bisa digunakan untuk supply Arduino jika diperlukan. L298N dapat menangani arus hingga 2 ampere per channel. Cukup untuk kebanyakan motor DC hobi. Yang penting, L298N menyediakan proteksi dioda internal untuk melindungi dari back EMV motor. Dari sisi power supply 12V kita hubungkan ke pin 12V di L298N. Ground power supply, ground Arduino dan ground L298N harus dihubungkan jadi satu atau common ground. Ini sangat penting dari sisi kontrol Arduino. Pin A0 kita hubungkan ke potensiometer untuk membaca kecepatan yang diinginkan. Pin 8 Arduino ke IN1 L298N untuk kontrol arah. Pin 9 ke IN2 untuk kontrol arah kedua. Pin 10 yang merupakan PWM pin kita hubungkan ke NA untuk kontrol kecepatan. Motor DC kita hubungkan ke OUT1 dan OUT2 di L298N. Polaritas motor menentukan arah putaran default, tapi kita bisa reverse melalui program. Dengan konfigurasi ini, kita bisa kontrol penuh motor baik kecepatan maupun arahnya. Untuk memutar motor searah jarum jam, ditutup saklar kiri, atas, dan kanan bawah. Harus mengalir dari atas ke bawah melalui motor untuk memutar berlawanan arah jarum jam. Ditutup saklar kiri, bawah, dan kanan atas. Arus mengalir terbalik melalui motor sehingga arah putaran terbalik. Untuk stop motor, kita bisa buka semua saklar atau tutup kedua saklar di satu sisi yang sama untuk brake. Jangan tutup saklar atas dan bawah di sisi yang sama bersamaan. Ini akan short circuit. Di L298N, saklar-saklar ini adalah transistor yang dikontrol oleh pin IN1 dan IN2. Jadi dengan kombinasi high low di IN1 dan IN2, kita bisa kontrol arah motor. Out pin untuk potensiometer, IN1 dan IN2 untuk kontrol arah, dan NA untuk PWM kecepatan. Di fungsi setup, kita atur semua pin motor sebagai output. Di fungsi loop, kita baca nilai potensiometer. Nilai ini kita gunakan untuk menentukan kecepatan dan arah.
Jika nilai kurang dari 512 atau setengah range, motor berputar satu arah dengan kecepatan proporsional. Kita set in 1 high dan in 2 low untuk arah tertentu. Kecepatan dihitung dengan map nilai potensiometer ke range 0 sampai 255. Jika nilai lebih dari atau sama 512, motor berputar arah sebaliknya. Kita set in 1 low dan in 2 high. Kecepatan juga dipetakan proporsional. Dengan logika ini, kita punya kontrol penuh dari motor berhenti, lalu perlahan naik kecepatan satu arah, sampai maksimal, lalu turun, stop, dan naik lagi ke arah sebaliknya. Semua kontrol dengan satu potensiometer saja. Dari hasil praktikum, motor DC berhasil dikontrol dengan sempurna, pergantian arah putaran smooth tanpa hentakan yang berarti. Kecepatan dapat diatur dari sangat lambat hingga maksimal secara proporsional. Motor dapat dihentikan dengan setting kecepatan 0. L298N bekerja sangat baik tanpa overheat yang berarti. Yang menarik, kita bisa dengar perubahan kecepatan dari suara motor. Semakin tinggi PWM, semakin tinggi peak suara motor. Aplikasi praktis dari modul ini sangat banyak, mulai dari robot beroda, conveyor belt, automatic door, hingga kamera pan tilt. Prinsip yang sama bisa diterapkan untuk berbagai jenis aktuator motor DC. Kesimpulan dari modul ini adalah motor driver yang sangat handal dan mudah digunakan. Konsep high bridge memberikan kontrol arah yang fleksibel. PWM pada pin enable memberikan kontrol kecepatan yang smooth. Kombinasi Arduino dan L298N sangat powerful untuk berbagai aplikasi motor control. Yang perlu diperhatikan adalah common ground antara semua sumber daya dan pastikan power supply cukup untuk beban motor. Dengan pemahaman modul ini, kita siap untuk proyek robotika yang lebih kompleks. Sekian penjelasan modul 3 tentang kontrol motor DC. Semoga kalian semakin paham tentang motor kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.